Hai semuanya, apa kabar hari ini? Terima kasih sudah selalu setia menonton channel ini. Kita akan membahas tentang konten sensual. Ketika kita membuka aplikasi TikTok, seringkali kita menjumpai konten-konten yang menonjolkan sensualitas dan menarik perhatian dengan jumlah penonton yang begitu banyak. Di kolom komentar, jarang kita temukan diskusi yang bersifat edukatif. Justru hal yang mengarah pada hal yang tidak pantas atau tidak bermoral. Terkadang kita juga melihat kreator berhijab yang setelah memiliki banyak pengikut, justru dia melepaskan hijabnya dan membuat konten yang terkesan sensual. Jika kita membuka aplikasi seperti Twitter atau X, kita bisa menemukan tren berita termasuk layanan Open BO atau VCS, terutama ketika kita mencarinya di malam hari. Bahkan, fenomena konten sensual juga merambah di seluruh platform media sosial, dan ini menjadi perhatian serius di era digital. Daya tarik sensual yang seringkali dianggap sebagai salah satu cara efektif untuk menarik perhatian, kini juga diadopsi oleh individu dan perusahaan dalam berbagai media konten. Platform seperti TikTok, Instagram, bahkan marketplace seperti Shopee kini tidak hanya menjadi tempat untuk berbelanja atau berbagi kreativitas, tetapi juga lahan subur bagi konten-konten yang menonjolkan sensualitas. Ini bukan hanya soal tren, tetapi juga bagian dari dinamika sosial dan ekonomi yang lebih luas. Menurut sebuah penelitian dari University of New South Wales di Australia menyatakan bahwa wanita yang gemar foto selfie dengan pose seksi yang menggoda, tandanya dia sedang kesulitan ekonomi dan krisis identitas. Menurut Rank Tractor, platform media sosial dirancang untuk membuat pengguna ketagihan atau adiksi dengan fitur scrolling tanpa batas, video yang diputar otomatis, dan notifikasi push up. Dirancang untuk mempertahankan keterlibatan pengguna dalam retensi waktu yang lama. Konten sensual yang dulu mungkin hanya terbatas di media-media tertentu, kini mudah diakses oleh siapa saja, termasuk anak-anak dan remaja. Mereka terpapar pada representasi tubuh yang seringkali menyudutkan perempuan sebagai objek, mempengaruhi cara pandang mereka terhadap diri sendiri dan orang lain. Ironisnya, meski sebagian kreator menganggap konten sensual sebagai bentuk ekspresi diri, mereka bisa terjebak dalam ekspektasi pasar digital yang menuntut mereka untuk terus tampil provokatif agar tetap relevan. Di satu sisi, mereka mendapat pujian dan popularitas, tetapi di sisi lain, standar ganda terus membayangi di mana tubuh perempuan dinilai, dikritik, dan dieksploitasi di ruang publik. Papadopoulos, Sexualizations of Young People Review, menjelaskan bahwa paparan konten sensual dan seksual di media dapat mempengaruhi perkembangan mental, emosional, dan sosial pada anak muda, serta meningkatkan persepsi tubuh yang negatif. Dan dalam laporan dari American Psychology Association menyoroti dampak negatif dari seksualisasi anak perempuan di media, termasuk resiko terhadap kesehatan mental, persepsi diri, dan hubungan sosial. Bagaimana konten sensual mempengaruhi perilaku dan ekspektasi terhadap perempuan di ruang publik? Teori ekonomi seksual atau Sexual Economic Theory menganalisis awal mula seks heteroseksual sebagai transaksi pasar di mana perempuan adalah penjual dan laki-laki adalah pembeli dengan harga yang dibayarkan dalam bentuk sumber daya non-seksual. Kami memperluas teori tersebut untuk menganalisis dan untuk menguraikan gagasan bahwa yang dijual perempuan bukan hanya seks, tetapi akses eksklusif terhadap daya tarik seksualnya. Perempuan bersaing dalam daya tarik seksual dan janji eksklusivitas atau kesetiaan dengan tujuan mendapatkan laki-laki yang akan menyediakan sumber daya material. Laki-laki bersaing untuk mengumpulkan sumber daya, dalam tanda kutip sumber daya material, dengan tujuan untuk mendapatkan pasangan seks yang baik. Sedangkan persaingan perempuan meliputi memamerkan daya tarik seksualnya, menawarkan seks dengan harga lebih rendah daripada pesaing. Berusaha meningkatkan aset fisiknya, misalnya dengan berdiet, bermake up, dan tampil glamor atau tampil yang begitu seksi, dan mempertahankan reputasinya. Media sosial berpengaruh terhadap produktivitas. Media sosial dapat menjadi gangguan besar dalam lingkungan kerja dan belajar.
Sebuah studi dari University of California, Irvine, menemukan bahwa butuh rata-rata 23 menit untuk kembali fokus setelah terganggu oleh media sosial. Lalu, mengapa hal itu terjadi? Mengapa konten sensual semakin banyak dan banyak perempuan yang terlibat dalam produksinya? Berdasarkan data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, sekitar 66% anak laki-laki dan 62,3% anak perempuan mengakses konten pornografi. Survei Kemenkes pada tahun 2017 juga mengungkapkan bahwa 94% siswa pernah melihat konten pornografi, dengan 54%-nya mengakses melalui media sosial. Meskipun berbagai situs penyedia konten sensual atau seksual telah diblokir di Indonesia, akses ke situs tersebut masih dimungkinkan melalui berbagai cara lewat browser yang canggih atau menggunakan VPN. Peran media sosial dalam pembentukan identitas. Media sosial dapat berperan dalam pembentukan identitas, terutama di kalangan remaja. Mereka sering menggunakan platform ini untuk mengekspresikan diri dan mencari validasi dari teman sebaya. Namun, ini juga dapat menyebabkan tekanan untuk menyesuaikan diri dengan norma-norma sosial saat ini. Menurut para ahli psikologi sosial, banyak pengguna media sosial mencari validasi dan pengakuan dari orang lain. Konten sensual seringkali mendapatkan lebih banyak perhatian dalam bentuk like, comment, and share yang memberikan dorongan dopamin dan perasaan diterima. Konten sensual di media sosial umumnya menampilkan bagian tubuh dengan cara yang provokatif, disertai kata-kata yang menarik secara seksual. Ironisnya, banyak konten semacam ini dibuat oleh anak di bawah umur. Peningkatan konten dewasa di media sosial ini sangat jelas terlihat, terutama dalam 5 tahun terakhir. Seiring berkembangnya platform TikTok, tren berjoget yang populer dari TikTok kerap melibatkan penampilan yang seksi, meskipun tidak semua konten seperti itu. Sejak TikTok hadir, jumlah konten sensual meningkat drastis. Dengan munculnya banyak wajah baru yang berhasil menarik banyak follower. Kekhawatiran muncul ketika anak-anak mulai mengkonsumsi konten tersebut yang dapat memicu aktivitas seksual baik secara online maupun offline. Lalu apa yang membuat orang tertarik untuk menonton konten sensual? Ketertarikan manusia pada sensualitas adalah hal yang alami. Sebagai makhluk visual, secara evolusi, penampilan fisik seringkali menjadi faktor penting dalam memilih pasangan. Dalam media sosial, konten sensual mudah diakses dan ringkas, sehingga menarik banyak orang, menarik banyak engagement, menarik banyak views, menarik banyak popularitas, meski banyak yang hanya menontonnya untuk sekedar hiburan. Dari perspektif psikologis, fenomena ini juga berkaitan dengan konsep seperti hedonic adaptation dan perbandingan sosial, di mana manusia cenderung mencari kepuasan instan dari hal-hal yang menarik secara visual, seperti konten sensual. Ini bisa memicu perilaku tidak sehat, terutama di kalangan remaja yang rentan terhadap tekanan sosial dan standar kecantikan. Menonton video dengan unsur sensual dapat memicu pelepasan hormon dopamin yang memberikan perasaan bahagia. Selain itu, ada juga faktor FOMO, fear of missing out, di mana konten sensual sering dikaitkan dengan tren terbaru yang mendorong orang untuk terlihat baik sebagai penonton maupun kreator. Jadi pertanyaannya, kenapa perempuan suka membuat konten sensual? Pertanyaan ini rumit karena tidak semua perempuan melakukannya karena alasan yang sama. Ada yang menikmati kebebasan berekspresi dan merasa percaya diri dengan tubuh mereka. Sementara yang lain melakukannya karena sadar bahwa konten seperti ini memiliki potensi besar untuk viral di media sosial. Jumlah pengikut yang tinggi adalah aset berharga yang dapat membuka peluang seperti endorsement dan pekerjaan profesional. Konten sensual sering menarik perhatian lebih cepat, menjadikan jalan pintas menuju popularitas. Jadi, lewat konten sensual, dia gampang untuk naik daun, dikenal oleh banyak orang, apalagi konten sensual itu sangat sering dipertontonkan. Biasanya dibalut dengan kata-kata yang sensual juga, sehingga memicu banyak komentar-komentar yang sangat mengarah pada hal yang tidak pantas untuk diucapkan. Oleh karena itu, pendekatan psikologis juga diperlukan untuk membantu mereka yang mengalami dampak negatif dari paparan konten sensual. Secara lebih luas, fenomena ini mencerminkan interaksi antara budaya pop, kapitalisme, dan dinamika sosial yang lebih besar.
Media sosial menjadi cerminan dari masyarakat modern, di mana seksualitas, sensualitas dijual dalam hampir semua aspek kehidupan, dan tubuh perempuan seringkali menjadi komoditas di tengah-tengahnya. Konten sensual cenderung menarik lebih banyak perhatian, membuat algoritma lebih sering merekomendasikannya, menciptakan siklus yang berkelanjutan atau sustainable. Hal ini membuka diskusi yang lebih luas tentang kriminalitas, isu sosial gender, dan kapitalisme di era digital. Faktor sosial dan ekonomi juga berpengaruh dalam fenomena ini. Dalam masyarakat patriarki, tubuh perempuan sering dilihat sebagai objek. Namun ketika perempuan menggunakan tubuh mereka di media sosial, mereka dapat beralih dari objek menjadi pelaku aktif yang menampilkan diri mereka sendiri. Meskipun ini memberi mereka kontrol, mereka juga dapat terjebak dalam ekspektasi sosial tentang penampilan perempuan. Prinsip sex sells juga berlaku di media sosial, di mana daya tarik seksual sering digunakan untuk meningkatkan popularitas atau penjualan produk. Kita sering kan melihat di Shopee misalnya, ketika kita mau membeli hijab atau membeli baju, membeli outfit yang lain, itu pasti banyak video-video yang mendukung penjualan produk tersebut. Tetapi video itu justru menampilkan hal-hal yang kurang pantas untuk dilihat, seperti menonjolkan buah dadanya, menonjolkan tubuh seksinya, menonjolkan sesi sensualitasnya, sering seperti itu. Dan tentu itu bisa memberikan dampak negatif bagi generasi muda, karena kita sering ke-trigger hal-hal seperti itu. Kita kan buka TikTok, kita mau membeli sesuatu, tapi kita membeli sesuatu itu tak lepas dari itu juga, itu dari pengaruh sensualitas gitu. Jadi di mana-mana kita terlihat, di mana-mana kita melihat konten sensualitas. Dalam era modern, baik individu maupun perusahaan memanfaatkan prinsip ini untuk menarik perhatian. Platform seperti TikTok dan Instagram menjadi wadah yang subur untuk konten sensual yang dihasilkan tidak hanya oleh selebritis, tetapi juga oleh kreator individu yang menyadari bahwa menonjolkan unsur seksual dapat memperluas jangkauan dan meningkatkan interaksi. Namun, penerapan prinsip ini memiliki dampak yang luas. Banyak kreator yang menganggap konten sensual sebagai bentuk ekspresi diri, tetapi mereka juga bisa terjebak dalam tuntunan pasar digital yang mengharuskan mereka terus tampil provokatif untuk tetap relevan. Ini menciptakan situasi yang kompleks, di mana mereka seringkali mendapatkan pujian sekaligus kritik, mencerminkan standar ganda yang berkaitan dengan tubuh perempuan di ruang publik. Fenomena konten sensual di media sosial mencerminkan berbagai dinamika sosial, ekonomi, psikologis, dan budaya. Baik penonton maupun kreator terlibat dalam siklus ini. Meskipun beberapa pihak diuntungkan, tekanan sosial dan algoritma platform juga mempengaruhi banyak pilihan kreator. Dampak buruknya dirasakan terutama oleh anak-anak yang belum mampu mengendalikan keputusan mereka sendiri. Dengan banyak dari mereka terlibat dalam perilaku pelecehan seksual pada usia dini. Fenomena ini kemungkinan besar akan terus berlanjut selama media sosial dan tren budaya pop mendorongnya. Oleh karena itu, penting bagi kita sebagai pengguna media sosial untuk lebih kritis dalam menilai apa yang kita konsumsi dan kita bagikan. Media sosial seharusnya menjadi tempat ekspresi yang bebas, tetapi kita juga perlu waspada agar tidak terjebak dalam standar harapan yang membatasi. Konten sensual hanyalah salah satu tren di media sosial, namun hal ini memicu diskusi lebih luas tentang kriminalitas, isu sosial gender, dan kapitalisme di era digital. Jadi bagi seluruh anak dan remaja, khususnya untuk generasi-generasi milenial dan Gen Z, untuk lebih bijak dalam memanfaatkan media sosial. Jangan kita ke-trigger dan kita terbawa adiksi untuk terus melihat konten-konten yang berbau sensual. Karena hal itu justru akan membuat kita semakin downforce, semakin tidak bernilai, dan membuat kita selalu membayangkan hal-hal yang bersifat erotisme dan membuat citra diri kita semakin rendah. Ketika kita selalu melihat konten sensual, kita seringkali membayangkan tubuh perempuan itu sebagai suatu objek yang memuaskan, dan kita justru mengesampingkan sisi-sisi yang positif dari perempuan itu. Kita melihat perempuan berhijab, maka kita membayangkan sesuatu yang sensual. Kita melihat perempuan pakaian biasa aja pun kita
akan membayangkan itu sebagai sosok yang pernah kita lihat secara sensual di media sosial, dan justru itu akan membuat otak kita semakin dirty mind, semakin kotor, dan kita akan sulit berkonsentrasi. Jadi ketika kita melihat konten seperti itu, kita laporkan saja, kita klik aja tidak disukai atau tidak meminati konten seperti itu, agar supaya kita tidak direkomendasikan terus gitu. Karena mau tidak mau ya, konten sensual itu menjadi sex sales gitu, menjadi nilai jual tersendiri. Jadi banyak hal-hal yang sulit untuk terkenal, tetapi lewat konten sensual, konten skandal mungkin, itu memberikan ruang engagement yang begitu cepat. Banyak yang tersebar di media sosial, beberapa hal yang berbau viralitas itu cepat munculnya pasti karena hal-hal yang berbau ini gitu, yang berbau sensualitas, bukan hal-hal yang bersifat edukatif, bukan hal yang bersifat inspiratif, hal-hal yang bersifat erotis justru. Maka dari itu penting untuk lebih bijak dalam menggunakan media sosial. Oke, cukup itu dari saya. Kita ketemu di episode selanjutnya. See you next time. Bye-bye.